Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Kakak, Adik yang sudah berpartisipasi mengirimkan pertanyaan untuk segmen Q&A dengan Ustazah Hajah Emidah Fahri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini pertanyaannya yang kemarin sudah masuk via WA, ada juga yang dari komen di channel YouTube Fahri Raudoh kita. Kita akan bacakan hari ini untuk dijawab oleh Ustazah Hajah Emidah Fahri. Terima kasih sebelumnya sudah bertanya. Siap. Ini antara pertanyaan sama statement juga nggak apa-apa ya. Ya, ini nggak dipilih. Jadi udah ya, siapa aja yang masuk duluan kita list. Okay. Nomor 1 udah siap Mas? Ya. Bagaimana trik dan tips mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ini dari kalau nggak salah spesial dari Uda Rijal dari grup Pomparan yang bertanya Hasibuan ya? Iya, Pomparan Hasibuan. Iya, Ini grup family. Iya, Assalamualaikum Uda Rijal, sehat selalu. Iya, trik mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, kita niatkan dari lubuk hati dan kita semangat, kemudian kita jaga ibadah. Kita usahakan dengan sholat istikharah, memohon kepada Allah dikasih petunjuk, dikasih tepat waktunya, 2 rakaat sampai datang 10 hari terakhir. Ya. Kemudian yang kedua, kita usahakan juga dengan sholat hajat, sholat sunatan hajat. Ya Allah, izinkan saya dapat Lailatul Qadar. Ya Allah, izinkan saya dapat Lailatul Qadar ya. Amin. Sampai datang 10 hari terakhir. Kemudian yang ketiga, ya kita sedekahlah, karena sedekah mempercepat dan juga insya Allah mendatangkan hajat ya. Amin. Kemudian kita banyak istighfar, bermohon dan berdoa, karena Lailatul Qadar itu keren. Jadi kita benar-benar harus meminta dari lubuk hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Jal ya, kira-kira mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar tahun ini. Ya. Tapi mah gini mah, maksudnya itu mungkin teknisnya gimana mah kalau misalnya mungkin siangnya kayak yang mama biasa lakuin, siangnya tidur gitu. Ya. Enggak, tidak seperti itu juga sih. Kita memang usahakan lebih banyak ibadah di malam hari, dan juga jadwal siangnya lebih sedikit banyak di siang hari. Kita berjaga ibadah di malam hari, tapi tetap harus tidur, karena enaknya sih Lailatul Qadar itu dikerjakan 2/3 malam tahajud dulu, bangsa 2-3 salam, habis itu Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang mengira Lailatul Qadar itu cuma 1 salam 1 malam, itu mungkin sedikit susah ya. Jadi lebih bagus pelit gitu ya Pak. Pengen dapat pahala 82 tahun ibadah kok cuma 2 rakaat gitu, 5 menit gitu. Iya kan? 3 menit cuma pelit amat gitu. Jadi udah gitu suratnya kulhu. Ya memang iya, suratnya Al-Qadar ya. Diusahakanlah usolli sunatan Lailatul Qadar, terus nanti misalkan setengah jam lagi usolli sunatan Lailatul Qadar. Kalau udah masuk malam 19, malam 21, malam-malam ganjil tersebut, kita sholat ya terus. Bahkan di malam genap pun kita sholat terus, karena kita tidak tahu ganjil genapnya itu kapan gitu kan. Nggak tahu kita ganjil genapnya itu yang mana gitu. Terkadang di Indonesia ganjil, di Mekah udah genap. Jadi padahal cuma beda waktu 4 jam atau bagaimana. Jadi kita biar yakin kita dapat, mulai dari malam 19 sampai malam 27 kita kerjain aja terus tiap malam. Iya, sampai takbiran ya mah kalau perlu. Sampai takbiran mah udah lain lagi. Takbiran lain urusan ya. Takbiran udah masak tupat. Ya. Iya udah lain. Main amalan ya kalau udah. Amalan udah di dapur tuh, mak mau nyiapin tamu besok. Iya benar. Oke, saya rasa begitu ya dari Jan. Mudah-mudahan puas, mudah-mudahan bisa kerjakan. Mungkin ada pertanyaan lagi sih Mak, kalau misalnya
Mama kan kalau aku lihat gitu, jadi 20 hari, enggak 20, 15 hari pertama Ramadan itu beliau ngebut Quran. Jadi begitu apa namanya, ketika 10 hari terakhir itu ngebutnya lain lagi. Itu namanya kayak model strategi ibadah gitu ya. Jadi ada supaya semua dapat, tapi dengan apa namanya, waktu dan kesehatan yang maksimal gitu. Iya, ya itu juga benar. Gitu. Ya itu juga benar. Tapi kalau Quran itu sih siang juga bisa dikebut, tapi kan kalau Lailatul Qadar hanya ada malam gitu. Iya, jadi hanya malam. Jadi kita benar-benar berjaga, beribadah banyak di waktu malam gitu, terutama 10 hari terakhir. Kalau gitu misalnya nih Mak, udah bangun terus kayak ngantuk, kan namanya godaan ya, ngantuk pas Lailatul Qadar itu tipsnya apa Mak biar bangun lagi? Ini mewakili kan ya, mewakili. Ya saya juga sih, pasti ada ngantuknya lah. Kalau saya sih biar nggak terlalu ngantuk dan lemas dan malas gitu, saya siapkan air minum hangat atau panas, jadi matanya jadi melek, terus berkeringat. Dan kalau hati kita kuat, insya Allah mata kita juga kuat, badan kita juga kuat, begadang-begadang sampai pagi, sampai isra, sampai suruk juga insya Allah kuat. Amin ya insya Allah kuat, karena Ramadan itu cuma sebentar sih. Lailatul Qadar itu cuma 10 hari terakhir ya. Jadi kalau benar-benar mutiara ibadah yang sangat luar biasa itu kita abaikan, kita sia-siakan, kita malas-malasan, ya Allah berlalu. Ramadan tahun depan memang ada umur, nggak ada yang jamin kan. Jadi 10 hari terakhir, cayo semangat, begadang ayo gitu ya. Kalau ngantuk telepon gue Jipahri aja. Oke, siap. Telepon. Kalau diangkat, kalau biasanya nggak pegang HP. Pertanyaan nomor 2, apa perbedaan puasa di Tanah Suci, di Mekah Al-Mukarramah dan di Indonesia? Kalau puasa di Indonesia mah keren, bukaannya juga enak-enak ya. Dibahas dari bukaannya dulu. Iya, gampang didapat di mana-mana. Iya. Dan udara tropisnya tidak membuat kita dehidrasi atau sangat haus dan sangat lemas ya. Kalau di Mekah apalagi tahun kemarin itu sampai 48 derajat bahkan pernah sampai 52 derajat. Setengah air mendidih. Setengah air mendidih di Panci ya. Itu betul. sangat-sangat mengurangi sangat-sangat mengurangi kegiatan ibadah di siang hari. Tapi memang malam hari kita tak ada merem sedikit pun, benar-benar pesta pora ibadah di rumah Allah. Karena mungkin kalau di sana tarawehnya di Masjidil Haram, jadi kita ngantuk juga karena semua orang nggak ada yang ngantuk. Nggak ada yang ngantuk. Jadi 5 imam, satu malam 5 imam, jadi kita alhamdulillah nggak ada yang ngantuk. Jadi kalau di sana ibadah malam itu benar-benar full, benar-benar dikerjakan dengan khusyuk, dengan tangis, dengan doa, dengan letih, dengan semangat, dengan haru, dengan air mata, dengan doa yang sangat luar biasa. Kalau di sini terkadang kita udah berdoa, air mata susah keluar. Karena masih campur pikiran dengan hal lain kali ya. Iya, apalagi kadang-kadang lihat kiri kanan ngorok gitu, pengen tidur. Mungkin tambahan ya Mah. Jadi kalau misalnya mau Lailatul Qadar di sini, cari teman yang kuat begadang gitu. Pindah tidur gitu. Enggak pindah tidur sih. Cari grup gitu yang kuat begadang. Pindah tidur calling-callingan gitu, WA-WA-an gitu. Iya. Saya mah kalau udah asik ibadah WA mah kemana tahu, nggak lihat lagi Benar. Oke, yang berikutnya. Yang ketiga, wah ini, apa makanan favorit Ibu Haji saat Lebaran? Wah, ini mah keren. Ayo, yang nanya dateng biar tahu ya. Ntar gue
nyiapin, Nanti bener-bener Bu Haji sekalian Fahri mau nyiapin. ngasih mungkin. Oh, atau mungkin mau bawain ya? Oke, boleh bawain. Apa, Ditungguin. apa? Ha-ha. Makanan Ya, favorit Bu Haji. makanan favorit Bu Haji Pas Lebaran. pas Lebaran ada soto Oh, Medan. soto Medan. Ah, Soto Medan. ada daun singkong tumbuk Daun singkong pakai gulai limbat. Itu namanya limbat itu Ikan iya, dipanggang. ikan lele yang dipanggang, Iya. ikan asap hitam Buat namanya. yang bukan dari Sumatera itu ikan lele yang dipanggang. Iya. Kalau yang dari Sumatera insya Allah paham ya. Paham dan sangat hafal bentuknya. Sangat hafal bentuknya. Juga tahu harganya. Harganya lumayan, tapi keren lah, datanglah. Ya. Dan ada juga ya Bakso. mie Medan. Kalau favorit Mie saya goreng Medan. bakso, tapi nggak ada yang nanya ya. Iya. Gitu. Oke, yang nanya kalau udah tahu favoritnya, boleh dah silakan dibawa dan tambahannya anggur 5 kilo. Wah. Ya Allah Bu Haji. Melunjak. Ya Allah Bu Haji. Enggak bercanda. Oke ya, terima kasih ya. Nomor 4 sekarang. Ya, silakan. Apa yang hari ini namanya dari nomor 2 sampai nomor 8 nomor 7 nggak ada ini nama penanyanya. Ya udah, yang nanya insya Allah ini ya udah nonton, udah ditanyakan ke Bu Haji Fahri ya. Nanti komen di bawah video ini, komen kira-kira mau ditambahin Q&A apa lagi, mau ditambahin materi apa lagi yang Bu Haji mau sampaikan ke YouTube channelnya Fahri Raudo, boleh komen di bawah ya. Oke, iya. Komen, subscribe, like. Udah kayak Oke. YouTuber ya. YouTuber amatir. Nomor 4. Iya. Apa yang harus dihindari saat bulan Ramadan? Yang harus Meja makan. Iya, yang harus dihindari saat bulan Ramadan. Kulkas. Warteg yang ditutup dengan tirai, dilarang masuk. Satu. Yang kedua, GoFood. GoFood kayak GoFood. Ya, buka kulkas juga jangan ya, kecuali mau masak ya. Enggak, yang serius. Yang harus dihindari pertama, jauhi berbohong atau gibah, karena pahala puasa kita pindah ya. Kita dapat lapar dan haus saja jadinya. Itu. Kemudian hindari nyomot-nyomot kalau belanja tuh emak-emak ya. Cabe tambahin 2-3 jadi haram satu penggorengan. Gara-gara cabe yang kurang halal itu, bawang atau apapun jangan nyomot-nyomot ya. Jadi kalau mau mepes, Bu, minta daun pisang, dia jawab dewek, ambil. Itu jangan tuh. Jadi pepes ikannya mahal, daunnya boleh ngambil di kebun orang, jadi haram semua jangan. Karena yang sedikit, iya, yang semuanya jadi iya, semuanya nggak jadi bisa dimakan. jadi haram semuanya. Halal Pokoknya juga. kalau masuk yang haram, pahala puasanya jadi hilang ya, jadi nggak naik ke atas. Memang susah nggak ya naik. menjaga pahala puasa. Pahala apa aja yang susah memang jaga ya. Kalau pahala yang lain kan sepanjang tahun. Kalau pahala puasa kan cuma satu bulan, Iya. cuma Ramadan aja. Jadi kalau kita nggak berani menyeleksi dan menjaga, sebenar-benar menjaga, kita cuma dapat lapar dan haus doang sayang. Pahala puasa itu luar biasa ya, luar biasa. Dan juga jangan marah-marah. Ya. Jangan marah sama anak, jangan marah sama laki. Jadi kalau misalnya anaknya buat salah gitu Mak, kalau misalnya kepengen marah atau perlu dimarahin gitu, harus gimana Mak? Ingat aja, puasa. Jadi nggak jadi marah ya, nggak jadi marah. Terus kalau tetap gondok ya udah wudhu, sholat sunatan, istihoroh, hati tenang ya Rob, anak saya berubah ya Rob, insya Allah selesai. Gitu. Surga nambah 2 rakaat kali 2000 Ramadan, semua pahala dilipat gandakan. Tidur aja dihitung ibadah, napas saja dihitung tasbih. Kalau tidur sekarang sama kayak tidur 2000 kali lipat. Jangan tidurnya yang dilipetin ya, ibadahnya yang dilipetin. Iya. Oke. Next, nomor 5 Ya. pertanyaannya. Oh Silakan. ini berhubungan sama yang tadi nih Mak. Bagaimana cara menangkal atau menghindari gibah online
gibah online tuh maksudnya itu kali mah kalau misalnya kita kayak di media sosial Ya, mungkin membicarakan kan, keburukan orang rame-rame ya. ya Nah, mungkin itu. dari WA ke WA mampir pindah itu. Tapi emang jadi gibah nasional ya. kayak gak sengaja gitu mungkin ya. Iya, jadi gibah nasional Iya. jadinya gitu. Iya, iya, benar. Jadi gibah nasional. Itu siapa yang memulai dari awal, dia yang akan menanggung dosa yang berantai-rantai tadi. Jadi benar-benar luar biasa. Innal godoba jamratul minan nar, jauhilah oleh kamu gibah, jauhilah oleh kamu marah, karena tempat kembalinya neraka jahanam ya. Masya Allah. Jadi kita dalam Ramadan pada saat puasa harusnya dapat surga yang sangat luas, tapi kita dapatnya neraka, naudzubillah. Kemudian bila seseorang menggibahi seseorang, dia tidak akan mati sebelum mengalami persis yang dia gibahkan itu gitu. Jadi kita aja nggak suka keburukan orang itu. Jadi diam aja gitu ya. Kalau kita udah tahu dah, diam aja, istighfar aja, ya Allah jauhi dari saya dari keburukan itu. Ya Allah, jangan saya disuruh ngalamin hal buruk seperti itu. Malah kita harus istighfar ya. Oke. Terus ada panggilan dari Saudi. Yang ke-6 sekarang. Iya, yang ke-6 silakan. Jadi gitu tadi ya. Cara Ya. menangkal gibah online, ya udah offline aja kali. Ya, offline Ya, aja kali. offline cepet-cepet. Iya. Nanti online lagi pas malam takbiran buat ini apa namanya? Mohon maaf lahir batin, udah gitu aja kali ya. Ya udah gitu. Iya. Selanjutnya, next. Oke, ya silakan. Bagaimana caranya dapat pahala sedekah? Dapat pahala sedekah tapi tidak punya uang. Dapat pahala sedekah. Rasulullah bersabda, sebetulnya pintu pahala sedekah itu banyak. Kalau kita nggak punya uang, kita bisa pakai tenaga, kita bisa pakai doa, kita bisa pakai nasihat, kita juga bisa pakai senyum. Iya. Aidin, Dina tahu tuh, ingat tuh Dina tuh hadisnya tuh, Aidin. Hadis senyum. Iya, hadis senyum sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhi kana sodako. Iya. Senyummu di depan Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. adalah sedekah. Asal jangan senyum-senyum sendiri. Itu Jadi namanya PA. Membuat orang lain khawatir ya guys. Nah, iya. Oke guys. Iya. Oke. Terus yang terakhir, Ya. gimana pendapat Bu Haji tentang tidur selama puasa? Maksudnya tidur Tidur siang kali ya? Kebanyakan tidur gitu kali? Iya mungkin. Hah? gitu Kebanyakan kali. tidur? Maksudnya tidurnya setengah hari apa seharian gitu? Kan apalagi corona begini. Jadi corona begini orang bukannya doyan tidur, jadinya kebablasan tidur kali ya, karena tidak ada pekerjaan. Hai saudara dan saudariku, dengarlah, banyak tidur itu makruh, menghilangkan pahala puasa. Jadi cuma dapat haus dan lapar doang. Iya, sayang. Iya. Orang yang sehat puasa tidur itu cuma 6 jam ya. Kalau anak-anak ya 8 jam. Ya kalau udah dewasa 6 jam sudah cukup. Lebih dari cukup. Iya, lebih dari cukup ya. Kalau kita ngambil 4 jam setengah di malam hari, 1 jam setengah di siang hari. Jangan dari jam 8 bangun-bangun udah menjelang asar. Jadi zuhurnya dekat asar. Namanya kerepotan. Kebangetan. Hah? Mungkin dia qiyamul lail. Qiyamul lail. Sepanjang malam. Iya benar. Walaupun dia sholat sepanjang malam, tidak juga harus tidur sepanjang hari. Ya, itu tetap makruh ya. Itu tetap makruh. Gitu Kira. Iya, yang benar Ya, seimbang. sama baik aja sih. Suka kok begadang di malam-malam terakhir Ramadan. Kan semua orang kalau di Masjidil Haram nggak ada yang tidur tuh. Sampai datang suruh Isra tuh, nggak ada yang tidur.
Iya. Bahkan- Padahal itu lagi ngantuk-ngantuknya mungkin ya kalau Iya. buat orang yang begadang itu Bahkan- jam paling ngantuk. Iya, bahkan yang keren itu disambung umroh. Iya. Ya, disambung mikot, abis Isra Suruk itu Iya. pergi mikot gitu. Buat Bapak Ibu nanti yang mau join umroh Ramadan, ya. Silakan. Kita umroh Bagi ajak Ramadan ya. setelah itu ya Mas, setelah syuruk ya Ma ya. Iya, setelah suruk Karena itu hari kita mikot. nggak begitu panas kan ya. Iya, Ma? pagi-pagi. Alasannya itu. Mhm. Gitu. Dan kalau kita tidur siang yang berpuasa diambil setelah zuhur, bangun menjelang asar. Kita udah selesai tuh umroh satu mikot ya. Iya. Udah selesai itu. Jadi tidurnya habis sholat zuhur langsung tidur. Dia misalkan jam Selesai 1 ya, umroh ya jam itu. iya, jam Habis 1 udah tahalul. udah di hotel misalkan. Jam 1 ya, jam 2, jam 3. Jadi bangun setengah 4 sudah ke masjid lagi sholat asar. Seperti itu. Gitu. Itu udah 2 jam ya. Iya. Oke. Bismillah. Terima kasih Bapak banyak. Ibu, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Semangat, Komen semangat. di bawah kalau mau ada pertanyaan Q&A lanjutan boleh, nanti akan kita kumpulin, nanti kita adain Q&A segmen lagi. Kemudian terima Silakan Bapak Ibu nanya-nanya ya semampunya Bu Haji, Bu Haji. cuma akan statement jawab. aja nggak apa-apa ya Man, nanti Ya, Mama statement respon. aja kirim ke WA boleh. ya, kirim ke Mbak Ira, WA Ya, boleh ya. Karena insya Allah. yang nanti fast kita akan respon jawab. saya. Ya. Kalau Mama slow respon and long. Slow and long. Jadi jangan jangan diambil hati karena emang nggak pegang handphone. Ya, nggak pegang handphone, cucu megang handphone. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih sekali Ya, lagi. terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.